Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Paulita Pauline. Nah, kalian jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa untuk melihat playlist, karena di playlist itu ada beberapa judul video yang akan saya jelaskan mengenai promil secara umum ataupun IVF. Oke, saya akan melanjutkan tentang proses embrio transfer. Nah, kali ini tentang embrio transfer setelah saya jelaskan kemarin setelah OPU. Jadi sebelum tindakan embrio transfer, kita akan dihubungi oleh dokter suster koordinator untuk datang ke hari ketiga. Nah, jadi di hari ketiga itu kita datang misalnya pagi. Nah, pagi itu biasanya kita sudah menyediakan botol minuman berupa air mineral. Kalian bawanya sekitar 2 literan. Nah, apa fungsinya? Jadi menjelang kita dipanggil masuk ke ruang tindakan dan bertemu embriologis, maka kita harus sering minum. Jadi disuruh banyak minum agar apa? Agar kita nanti merasa ingin buang air kecil, tapi nggak boleh buang air kecil ya. Jadi kita harus bisa nahan sampai kita masuk ke bagian ruang tindakan. Nah, fungsinya apa? Jadi dokternya berharap dengan kita minum banyak tadi kan kantung kemihnya mengembang sehingga mengangkat rahim dan memudahkan dokter memasukkan embrio yang akan ditanam. Nah, itu ya, jadi jangan lupa membawa air mineral beberapa botol, minumnya per 10 menit, minum sampai kita benar-benar merasa sesak buang air kecil. Tapi usahakan tidak buang air kecil sebelum tindakan. Nah, itu memang wajib ya. Jadi nanti dokter akan USG, kalau sudah oke, maka mulai, kalau susternya akan mengecek kita, dia USG kita, dia bilang oh ini udah cukup ngembang kemihnya, baru nanti dokter dipanggil. Atau kalau belum berarti kita minum lagi. Oke? Itu yang satu. Jadi tahap yang kedua, nah sebelum kita masuk ke ruang tindakan, maka embriologis akan menjelaskan hasil embrio yang didapat setelah OPU yang ada di video OPU kemarin. Nah, jadi di sini pengulangan bahwa embriologis akan menjelaskan berapa yang sudah dikawinkan di day 3. Nah, kalau sudah di day 3 misalnya dapatnya sedikit, maka kemungkinan untuk embrio transfer hari itu juga. Tapi kalau misalnya banyak seperti saya bilang kemarin, nah jadi setelah embriologisnya menjelaskan bahwa ovum yang saya dapat atau embrio yang sudah dikawinkan hari ketiga itu kan sudah jadi 12. Nah, 12 diundur lagi ke hari kelima untuk memaksimal pembelahannya. Pembelahan blastosis kalau nggak salah itu 16 ya. Jadi pembelahannya lebih sempurna lagi dan grade-grade dari ovum kita naik, yaitu bisa jadi good atau excellent. Yang awalnya saya nggak ada excellent, akhirnya ada good 5 dan 2 excellent. Oke, nah jadi sudah embriologis tentukan. Lalu saat itu saya datang, karena sudah diundur, maka saya datang di hari kelima. Nah, di saat hari kelima sebelum masuk ke ruang tindakan, akhirnya kan batal ya. Jadi hari ketiga batal karena kami menunggu di hari kelima. Akhirnya hari kelima datang lagi pagi-pagi dan bertemu embriologisnya sebelum embrio transfer. Nah, si embriologis memberitahukan bahwa perkembangan dari embrio yang 12 itu berubah menjadi 7 yang saya sebutkan tadi, 2 excellent, 5 good. Nah, saat itu dia melihatkan foto kondisi dari blastosis yang 7 itu yang sudah saya tayangkan nih, berikut saya ulangi lagi. Nah, ini adalah embrio hari ke-5 atau blastosis. Pembelahannya sudah sempurna. Nah, dari sini embriologis menjelaskan bahwa ini good, ini excellent. Nah, kayak gini ya. Misalnya dia menjelaskan. Nah, lalu setelah dia menjelaskan, dia akan menanyakan kepastian pada kita berapa embrio yang ingin ditransfer. Nah, saat itu saya dan suami memutuskan, karena kami punya 7, kami ingin memperbesar peluang. Kenapa saya bilang memperbesar peluang? Karena dari dokter atau embriologisnya bilang kadang ada satu dimasukkan, kadang nggak jadi, atau satu dimasukkan bisa jadi 2. Nah, karena ini merupakan takdir masing-masing. Nah, kami mencoba untuk berikhtiar memasukkan 2, 1 excellent, 1 good. Nah, jadi saat itu sudah menghubungi dokter Ihsan, dokter Irham pun oke, kami masukkan 2. Jadi kalau memang jadi ya alhamdulillah bisa misalnya
masukin 2 yang jadinya 1 kan, alhamdulillah ya, bersyukur. Ataupun kadang ada yang masukin 2 jadinya 3. Nah, itu kami serahkan aja pada Allah saat itu. Jadi intinya saya masukkan 2. Jadi saat masuk ke tindakan, ruang tindakan itu suami boleh ikut atau pendamping boleh ikut untuk menyaksikan proses memasukkan. Nah, cara memasukkannya seperti apa? Sama seperti Opu tadi, kita duduk di atas kursi USG seperti pap smear, kaki dibuka lalu dimasukkan corong bebek, dan saat itu kita sadar tidak dibius lagi, sehingga dimasukkan 2 embrio oleh dokternya. Jadi tindakannya lebih kurang 20 menit. Nah jadi tindakan 20-30 menit ya. Nanti saat itu dokter juga sudah menyiapkan obat-obatnya setelah ET. Jadi ada obat-obat setelah Opu yang saya jelaskan kemarin, ada juga setelah ET. Nah, ET ini obat-obatnya ya karena 2 minggu ya kita menunggu, jadi proses untuk menentukan kita itu positif hamil atau enggak itu selama 2 minggu. Jadi 2 minggu itu akan diberikan beberapa obat ya, obat-obatan. Nah, di sini saya menunjukkan gambar proses USG atau hasil USG saya. Nah, ini kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, disinilah embrio saya ditanam. Nggak kelihatan ya, kecil memang. Cuman saat kita melihat di layar USG, kita akan melihat di mana pergerakan dokternya menanam. Nah, ini adalah rahim kita. Jadi fungsi minum tadi mengangkat rahim ya, mengangkat rahim kita seperti ini sehingga bisa jalur masuknya kebuka. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, di sini dokter menjelaskan sebelum ET doa bersama dan selesai. Setelah itu dokter memberikan pada tanggal 26 bulan 7 2017 itu, ini di sini jelaskan ET 2D5, ini kodenya ya, 1 good 1 excellent. Ini tulisannya. Lalu dokter membuat tulisan atau catatan bahwa kita akan cek BHCG tanggal 6 bulan 8 2017. Lihat di sini ya. Nah, jadi ada di foto ini, cek beta HCG ini adalah apa? Hormon kehamilan. Jadi selama 2 minggu penantian kita akan disuruh ngecek pada akhir hari terakhir 2 minggu itu di tanggal 6 bulan 8 2017 untuk menentukan apakah ada hormon kehamilan yang terjadi. Kalau seandainya hasil labornya positif, insya Allah juga hasilnya positif. Kita bisa juga tes spek ya, tapi ini wajib, ini harus kita lakukan. Kita datang lagi ke Morula untuk mengambil darah, menentukan apakah ada hormon kehamilan terjadi. Nah, selama 2 minggu itu dokter akan memberikan yang pertama Utrogestan 2x1 via V ya, masukannya via V itu pagi dan siang, lalu Prinon via V juga itu malam, lalu ada Proginova 3x1, Ascardia 1x1 dan Folic Acid 1x1. Nah, ini persediaan obat-obat kita selama 2 minggu penantian. Oke. Nah, jadi itulah proses ET yang sudah saya jelaskan. Jadi perbedaannya adalah kalau di saat pengambilan Opu kita dibius, saat ET kita sadar. Oke. Nah, itulah penjelasan saya. Mudah-mudahan teman-teman semua atau kawan-kawan semua yang lagi menjalani IVF bisa mendapatkan informasi ini dengan mudah dan menjadi pengalaman saya menjadi sebuah pembelajaran yang akan kalian hadapi. Oke, demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Kita akan tunggu di treatment IVF yang lainnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.